ini titik B gitu ya. Nah, kalau di analisis trase biasanya di sini kita melihat apa? Biasanya kalau di titik pertama otomatis kita akan melihat sudut tikungan. Sudut tikungan misalkan dari titik A ke PI 2. Posisinya kan turun dan naik. Turun naiknya ekstrim gitu ya, ya. Turun naiknya gitu. Nah, kita ganti warna. Nah, yang kita cari adalah ini, sudut tikungan ini. Bagaimana cara mencari sudut tikungan ini? Ya, rumusnya dilihat dari sudut azimut, gitu ya. Sudut azimut, saya pakai warna yang lain, warna apa ya enaknya? Warna kuning enak kayak. Nggak enak. Warna oranye. Nah, sudut azimut itu dilihat dari mana? Kalau misalkan untuk mencari sudut tikungan ya azimut titik A ke PI gitu ya. Ini berapa sudutnya? Lalu yang ini juga berapa? Ini adalah sudut PI 1 ke PI 2. Gitu. Rumusnya gimana gitu ya? Rumusnya kalau nggak salah azimut itu sama dengan arcus tangen delta X, seingat saya, dibagi delta Y. Nah, sudut azimut sendiri nilainya tidak ada yang minus, hati-hati. Jadi kalau ini saya bagi 4 kuadran, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4, sudut itu nilainya tidak ada yang minus. Jadi sudut azimut itu tidak ada yang minus. Jadi kalau tidak di area 0 sampai 90, atau nggak di area 180, 270, atau di area 360 sampai 0, kurang lebih seperti itu. Berada di kuadran berapa gitu ya. Gitu. Cara ngecek secara visual cukup mudah. Kita bisa lihat di sini azimut A ke PI 1. Kalau saya tarik garis begini dan ini juga tarik garis ke bawah gitu ya. Yang mana azimut A ke PI 1 itu berada pada kuadran 2. Kuadran 2 itu nilainya antara 0 sampai 180 derajat. Nah, pada saat Anda nanti hitung tahu-tahu nilainya kurang daripada itu, berarti nanti bisa harus ditambahkan dengan 180 atau dikurang 180. Gitu. Itu untuk penentuan azimut. Nah, untuk azimut PI 1 ke PI 2 kita bisa lihat kalau misalkan saya ambil garis di sini, ini masuk ke dalam kuadran 1 kan, ini 1 gitu ya, ini 2, ini 3, ini 4. Ini pun sama, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Azimut dari PI 1 ke PI 2 ini berada di berada di kuadran 1, artinya sudutnya mulai dari 0 sampai 90 derajat. Jadi kalau misalkan di luar itu maka ya bisa ditambahkan 90 atau dikurangi 90 derajat kurang lebih gitu. Gitu. Nah, ini untuk mencari apa? Untuk mencari sudut tikungan. Mau nanya, Pak? Enggak? Kalau misalnya si trase jalannya kan 5 kilo. Berarti kalau gitu di tiap 5 kilo itu kalau ada yang belokan berarti P1, P2, P3 banyak gitu Pak, berarti P-nya. Betul. Penamaannya mau Anda PI atau titik perpotongan boleh, atau misalkan ada abjad juga boleh. A, di sini B, di sini C juga boleh. Jadi untuk penamaan titik perpotongan sih nggak jadi masalah gitu ya penamaannya, Mbak. Cuman biasanya yang berlaku di jalan itu titik perpotongan itu disebut dengan PI atau point of intersection. Gitu. Oh iya Pak. Makasih Pak. Mangga?
Hmm? Enggak sih, cuman nanti di ini aja Kang, bisa disesuaikan gitu. Jadi patokannya adalah apakah banyak dan sedikitnya tikungan itu akan bermasalah? Enggak juga. Namun yang harus diwaspadai adalah kalau misalkan di sini ada 2 tikungan ya, udah kelihatan kan ada PI 1, PI 2. Kalau saya hubungkan seperti ini kan ada 2 tikungan. Nah, kalau di dalam 2 tikungan yang mesti diwaspadai adalah ini, jarak antar 2 tikungan. Nah, ini disyaratkan minimal sekali antara 20 sampai 30 meter. Tapi saran saya kalau misalkan ini di teorinya gitu, kalau misalkan kita terapkan di perancangan, maka yang harus dijadikan acuan adalah jarak pandang henti dan juga jarak pandang menyiap, gitu. Yang dijadikan acuan adalah itu. Jadi jangan ambil acuannya 20 sampai 30 meter karena pendek sekali. Artinya nanti kalau jalannya bulak belok gitu ya, nanti nggak bisa nyusul orangnya gitu. Itu buat perancangan. Jadi khawatirnya yang jadi acuannya 20 sampai 30 meter. Nah, itu agak repot lah nanti kalau bikin jalannya kayak gitu. Hmm? 50 tikungan. Konturnya seperti apa? Maksudnya apakah di situ banyak kondisi tebing atau apa gitu? 3 meteran. Oh, menghindari perumahan ya? Oh, oke. Sebenarnya jenis jalannya apa ya? Saya lupa. Oke, kalau jenis jalan perkotaan, asumsinya gini aja. Mungkin ada yang apa ya? Ada yang harus dibebaskan, artinya ada yang lewat ke jalan warga, gitu, pemukiman warga. Ada yang sisanya bisa di luar daripada itu gitu, jadi nggak apa-apa. Kalau mau disesuaikan justifikasinya itu, jadi kenapa punyanya Akang masuk ke warga, karena misalkan kontur dan juga dari sisi radius dalam kecepatan rencananya tidak memungkinkan untuk tikungan yang sifatnya terlalu tajam, bisa seperti itu justifikasinya, makanya masuk ke area pemukiman, kurang lebih seperti itu. Jadi justifikasi seperti itu yang kita asah gitu kan, jadi nggak apa-apa. Jadi tidak selalu harus menghindari gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak dan terlalu menghindari, katakanlah terlalu banyak tikungan tajamnya, nanti khawatirnya nggak masuk ke dalam kondisi tikungan, kurang lebih seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, kalau sudutnya kecil, hati-hati dalam pemilihan radius. Kan misalkan seperti ini ya. Nah, gini kan sudutnya kecil. Nanti lebih kecil ya, hampir lurus gitu ya. Mungkin baiknya dijadikan lurus. Nah, karena kalau mending jadi lurus aja. Karena kalau spiral kalau pendek jadi aneh gitu. Biasanya kalau sudutnya kecil begitu. Biasanya kalau sudutnya kecil orang menggunakan radius besar.
Oke, 5 meternya panjangnya berapa? Tiga 300 meter. Nah, kenapa saya tanyakan panjangnya? Karena ini terkait nanti pada saat kita masuk ke dalam kemiringan atau alinyemen vertikal, yang mana nanti ada kelandaian maksimum sama panjang kritis gitu. Nah, 5% panjang kritisnya berapa? Kan ada tuh untuk kecepatan sekian gitu ya, kelandaian maksimumnya yang diizinkan berapa dan panjang kritisnya berapa. Nah, panjang kritis itu untuk kemiringan yang kita analisis gitu. Kalau misalkan kelandaian maksimumnya adalah 8%, biasanya panjang kritisnya jauh lebih pendek. Kalau kelandaiannya lebih landai, biasanya panjang kritisnya agak lebih panjang, kurang lebih kayak gitu. Nah, diceknya di situ kan. Jadi untuk 5% panjang kritisnya berapa? Kalau tadi itu berapa sih, 500 meter ya? Nah, apakah panjang kritisnya masih masuk atau tidak? Kalau misalkan panjang kritisnya masih masuk, katakanlah masih dalam syarat, maka ya nggak apa-apa, dihajar aja. Tapi kalau misalkan di luar syarat, berarti harus dibuatkan desain yang lain. Artinya desain yang lain itu seperti apa? Jadi tidak harus berpindah gitu ya, atau dirubah trase, tapi bisa kita jadikan bentuknya trap gitu. Misalkan terlalu ekstrim gitu ya, ini 5%, ternyata ini nggak masuk, udah dijadikan trap. Sini dulu, terus naik lagi, terus naik lagi, gitu. Dibikin ada ada bagian lurusnya begitu. Ininya 5. Nah, untuk ROW-nya dicek terhadap ini ketentuannya. Jadi rumija yang disyaratkan berapa? Kan ada di SNI. Nah, kalau misalkan terlalu kecil, misalkan kita 10 meter, ternyata yang disyaratkan itu adalah 40 gitu ya, atau 30 meter, maka gunakanlah yang minimal 30 meter gitu, yang disyaratkan itu. Kalau 10 ya berarti masih. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan itu nabrak dengan pemukiman gitu ya, ya harus dibebaskan gitu. Karena syarat jalan kita itu adalah jalan perkotaan untuk fungsi apa, di mana rumijanya itu harus sekian gitu. Mangga ada lagi sob? Nah ini dulu lah, kita pelan-pelan di geometrik dulu lah. Nanti di perkerasan sudah di-download itu MDPJ sama pedoman yang lainnya? Udah Pak. Udah ya, oke. Nanti kita akan coba bahas gitu ya, MDPJ dan juga yang lainnya. Karena tidak harus terlalu detail pada saat kita menggunakan MDPJ, karena sifatnya adalah sudah standar, kurang lebih seperti itu. Nanti standarnya di mana nanti kita akan bahas gitu ya. Sudah pernah desain perkerasan sebelumnya di kelas ini? Belum pernah Pak. Oh belum pernah. Dulu waktu pas. Tapi lupa. Oh. Nggak apa-apa nanti. Ada sebagian yang dari gedung soalnya Pak, nggak pernah dapet jalan. No, nggak apa-apa. Nanti ada istilah-istilah yang kita akan kenalan dulu dengan istilah-istilah tersebut begitu ya. Supaya kitanya nggak bingung. Contohnya saja ada, kalau misalkan Anda pernah dengar laston gitu ya. Pernah dengar kan laston gitu ya? Lapis, aspal, beton kan gitu ya. Nah nanti kita akan kenalan tuh, apa sih tuh laston gitu ya. Apakah ada betonnya atau enggak kan gitu ya. Sedangkan di perkerasan yang lain
atau dengan tipe rigid itu udah jelas. Perkerasan kaku itu menggunakan beton, tapi namanya nggak ada laston kan gitu ya. Kan laston adanya di flexible pavement atau di perkerasan lentur gitu. Nanti kita akan kenalan dengan istilah-istilah itulah. Gitu. Untuk drainase ada yang pernah ngitung drainase sebelumnya? Belum. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti untuk yang drainase kita pelan-pelan yang agak banyak adalah analisis hidrologi. Nanti kita akan pelan-pelan analisis hidrologi dan juga untuk yang lainnya. Nah, balik lagi ke geometrik. Ini masih tikungan, jadi ini perhitungan awal gitu ya. Untuk penentuan azimut, kurang lebih seperti itu. Azimut ini digunakan di mana? Azimut ini digunakan pada saat kita menghitung tikungan. Sudut tikungan ini digunakan untuk menghitung tikungan. Jadi azimut ini digunakan untuk menghitung sudut tikungan, dan sudut tikungan ini digunakan untuk menghitung tikungan. Jadi hati-hati terhadap nilai sudut tikungan. Gitu. Yang asalnya sudut tikungannya tertentu harusnya bisa masuk di jenis tikungan tertentu. Pada saat kita salah, ini nggak masuk, ini agak repot gitu ya. Gitu. Oke. Pak Punten mau tanya Pak, Mangga. terkait geometrik ini langsung diplot Pak di land desktop-nya gitu Pak? Iya. Langsung diplot. Kemudian untuk yang alinyemen vertikal itu berarti kan kita menggambar dulu ininya Pak, potongan memanjangnya ya Pak? Diplot langsung juga di situ Pak? Diplot langsung. Nanti posisi existing-nya seperti apa? Kok miring? Posisi existing-nya kan ini STA biasanya gitu ya. Bentuknya nanti kayak gimana? Ini kan langsung dikeluarin. Nah, kita langsung plot kondisi rencananya seperti apa? Apakah mau ngikutin kondisi jalan ini? Langsung lurus begini gitu ya? Atau saya mau di atas begitu gitu ya? Pakai yang agak ini. Atau mau lurus kayak gini juga boleh gitu? Boleh. Kalau kayak gini kan berarti posisi ini akan jadi timbunan, sebelah sini galian, kurang lebih gitu. Langsung diplot. Gitu. Yang dianalisis ini. Nah. Yang dianalisis ini ya. Mangga, ada lagi? Silakan. Udah bisa mengeluarkan itunya? Mengeluarkan profil existing-nya sudah bisa? Masih dicoba Pak. Siap. Untuk program mangga gitu ya, saya tidak mengharuskan menggunakan land desktop. Kalau Anda bisa menggunakan yang lain juga nggak jadi masalah. Yang penting output sama outcome-nya terpenuhi gitu aja sih sebenarnya. Oke, itu tadi adalah mengenai di awal gitu ya. Ada juga yang sudah sampai situ, langsung tinggal di plot, tinggal dianalisis sama Anda lengkung vertikalnya begitu. Mangga, gimana? Ada yang bingung? Masih bingung, Mangga?
diskusikan, boleh? Biasanya triknya untuk apa namanya trase di situ triknya gitu ya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan digambar nggak apa-apa, tidak semuanya harus galian atau timbunan gitu ya. Kalau misalkan Anda mau mendeskripsikan suatu titik itu jembatan atau bangunan yang lain gitu ya, Anda bisa gitu, nggak jadi masalah. Tapi tidak harus dianalisis gitu ya, nanti dianalisisnya biarin aja di struktur itu mah. Jadi kayak posisinya katakanlah posisinya kayak gini gitu ya. Oh ini kan sungai gitu, terus trase Anda itu melewati itu gini gitu ya. Ini jalannya gitu kan, itu center line gitu kan, sorry. Ini center line-nya itu ada di tengahnya. Bisa saja kalau misalkan posisi di sebelah sini adalah jembatan, maka ya dibuat saja kotak gitu ya. Itu menandakan bahwa posisi di situ adalah posisi jembatan. Nah, dari gambar teknis, posisi di situ adalah gambar jembatan. Kurang lebih kayak gitu. Kalau mau gorong-gorong ya, hapus semua. Kalau mau gorong-gorong ya dia tinggal dibuat begitu ya. Nah, posisinya di situ adalah gorong-gorong ataupun cross drain kayak gitu-gitu. Itu dari sisi gambar. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mangga? Perhitungan tikungan tinggal dilihat di rumusnya begitu ya. Rumusnya seperti apa tinggal Anda sesuaikan saja. Lalu stationing biasanya diprogram langsung keluar gitu. Jadi gampang lah gitu ya. Terus apa lagi ya? Potongan melintang tinggal Anda susun mau per berapa, supaya permudah Anda bisa langsung buat. Itu nanti tinggal terakhirnya dikeluarkan galian timbunan kurang lebih. Nanti kita masuk ke perkerasan. Mangga. Bisa, per 100 meter boleh. Per 50 meter juga nggak apa-apa gitu. Nggak usah. Kebayang. Per 100 meter gambar manual gitu. Nggak, langsung dari line desktop.
Mangga, ada lagi? Oh iya, penentuan kecepatan rencana ada yang kesulitan nggak ada? Jadi kecepatan rencana misalkan konturnya begini gitu ya. Masih ada yang kesulitan. Nah, Anda buat hal yang pertama kali Anda buat adalah posisi tegak lurus terhadap trase. Posisi tegak lurus ini lebarnya adalah sepanjang panjang ROW gitu ya. Nah, ini Anda buat sepanjang trase dengan interval saya sarankan adalah 50 meter. Yang Anda baca elevasi tertinggi dengan elevasi terendah pada ujung-ujungnya berapa, lalu kita akan cari kemiringannya. Kemiringannya bisa dicari dengan elevasi tertinggi dikurangi elevasi rendah gitu ya, dibagi dengan ROW. Nah, kalau misalkan mau dijadikan persentase maka dikalikan 100%. Ini kemiringan. Miring landai. Miring melintang. Gitu. Ini untuk kondisi medan nantinya gitu. Bisa ada yang belum gitu. Oke. Mangga, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita diskusi. Oke. Baik. Kalau misalkan masih on progress, mangga dikejar. Kalau ada kesulitan kita bisa diskusi via WA. Kalau misalkan mau diskusi jangan takut gitu ya. Saya lupa mau ngebales email teh. Kalau yang di email itu Anda mau pakai kontur itu nggak apa-apa mangga gitu ya. Saya lupa mau balas email. Gitu. Jadi mangga yang di emailnya Anda mau pakai itu boleh gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk sesi diskusi kali ini saya tutup dulu gitu ya, supaya andanya bisa berprogres lagi. Enggak, kalau misalkan mau ngejapri saya diskusi lewat langsung juga mangga gitu ya. Nggak via grup juga boleh, atau misalkan nanti mau dilihatin via Zoom juga boleh gitu. Jadi tidak harus terikat pada jam kuliah ini juga nggak apa-apa gitu ya. Itu paling untuk perkerasan insya Allah minggu depan kita akan coba bahas